Okay, good morning, brothers and sisters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, okay. This time we'll discuss about the leadership. Leadership, do you know in leadership? Wah, itu mesti pertanyaan satu yang pertama ya. Yang selalu muncul leadership itu adalah kepemimpinan. Nah, apakah kita betul seorang pemimpin? Nah, gitu ya, brothers and sisters ya. Okay. Our material in leadership, the story about the understanding of leadership. So, the impacts, nah harus ada impactnya dong. The impacts for the good leadership. Bagaimana sih enaknya kalau punya pemimpin yang cerdas? Oh ya kak, ini kayak mau pemilu ya teman-teman ya. Okay, that is. Okay, what is the characters, the leadership, the cheerful in everyday attitudes? Harus punya attitudes yang okay. Ya, the third adalah the fourth, the competence in leadership. Harus dong competence. Ya, the fifth is several things that's done. Gimana ya sesuatu yang harus dikerjakan oleh the best leadership? Ya, the third adalah the last. Okay. Yang penting itu adalah apa sih teman-teman di dalam the buildings, ya, the building for the image for the leadership. Itu teman-teman tuh. Ini kalau anak akuntansi hubungannya apa ya Miss gitu. Akuntan bisa kan bisa jadi seorang pemimpin. Jadi brother sister between akuntan class and management, so ada the differences in English second. Ya, baik the about akuntan or the management, so the all material of the beside on the akuntan and management, so langsung masuk gitu ya kak. Oke, leaders. Kalau yang kita kemarin bicara tentang produk gitu kan, produk itu berarti kan products, orangnya producers, market gitu, orangnya marketer. Nah sama dengan leader yang sekarang teman-teman. Leads itu adalah memimpin, berarti orangnya kita ketemu dengan leaders. Kepemimpinannya disebut adalah leadership. Berarti sister, so now in from the SDM ya, sumber daya manusia atau the resources, the human resources, itu adalah the one of the aspect of the leadership. Nah, jadi semuanya punya kaitannya. Kalau ngelihat di podcast kita yang pertama ya, berarti sister, the marketing itu sebenarnya sih juga harus ada sosok marketer yang good, nah gitu ya kan. Udah kita kupas kan kemarin harus mempromosikan perusahaannya dan sebagainya gitu kan, harus tahu consumernya. Kemudian kalau kita meninjau di podcast kita yang distribution itu juga harus tahu ya, oh distribution itu pemilihannya ada sama dengan leadership. Bagaimana sih the leader have the higher the more-nya adalah apa? More extensive di knowledge of thing. Yang pertama adalah smart, kecerdasan. Ya kalau seorang leadership nggak cerdas gimana gitu ya kan, nggak tahu deh ya kan. Oke, leader requires for the understand for the all ya the members, for the all employers. Dia akan tahu gimana to motivate. Yang dimotivate adalah for the persuade ya, for the remember needs. Nah di situ nanti teman-teman bisa ngebaca ini Indonesianya. Oke, next adalah, nah seorang yang punya impact knowledge adalah the first, yang pertama adalah owner sense a company. Rasa miliki perusahaan itu sama dengan seorang marketer. Itu aja marketer sudah punya mengiklankan, istilahnya promosi gitu. Seorang leadership owner sense the company. Harus punya rasa memiliki sebuah perusahaan. Kemudian teman-teman responsible, harus punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? The trust in management. Nah, trustnya itu adalah ya harus percaya dong. Manajemennya bagus nggak ya di situ? Di pengolahnya, di sebuah produsernya, sebuah company atau manufakturnya. Ya, next adalah stand up crisis. Oh, berarti berani menghadapi resiko di masalah apa? Masalah keuangan. Nah gitu. Oh perusahaannya baru tinggi-tingginya kan gitu. Bagaimana sih from the attitudes of the leadership ya behind on the facing
on the condition for the manufacturer. Nah, yang terakhir adalah teman-teman to send loves company. Berarti ya harus punya rasa belovednya. Belovednya terhadap siapa? Terhadap workers atau biasanya employers ya. Kemudian harus punya rasa respect yang tinggi. Hormatnya kepada siapa? Ya kan? Mulai dari nanti teman-teman sudah mulai dikenalkan ya di sebuah perusahaan. Nanti ada ranks-nya di situ. Oh, ada employers, kemudian ketemu sama managers ya kan. Sebelum manager kita ketemu sama oh itu ada asisten manajernya ya kan. Oh kita ketemu di asisten manager, managers, kemudian directors, kemudian kita ketemu lagi ke ownernya yang komisaris. Nah nanti teman-teman akan dikenalkan seperti itu ya kan. Oke, bagaimana sih from the leaders some the followings are some the men's attitude. Nah sekarang kita bermainnya secara attitudes-nya. Nah di sini yang pertama adalah ini teman-teman mau disimak ya, berarti sister. Oke, the attitudes of the best leaders in manufacturer the company. The first adalah low profile. Low profile itu tidak berarti ini kok bapaknya itu gimana ya, enggak high class gitu. Oh no, low profile itu adalah the besides of the attitudes. Beda ya teman-teman ya. Yang kedua adalah the attitudes empati. Punya perasaan empati yang cukup luar biasa. Oh contohnya nih, ada yang izin tuh dalam sehari. Oh karena apa? Karena sakitnya ditanya. Besok kalau udah masuk, the employees-nya come back in your office, on your manufacturer, on your company. Ya, from the leaders sides on the permission in the employees. Ditanyain. Oke, are you okay? Are you healthy today? Nah gitu ditanyain udah sehat ya, kemarin kan sakit gitu. Nah, itu adalah empati. Ya, data adalah our shifts attitudes. Ya, nanti teman-teman bisa banyak lagi sih Miss faktornya. Silakan aja ya, ini beberapa example aja sih. Dependable attitude, sikap yang dapat diandalkan. Ya mulai dari empati, simpati gitu tadi kan. Kemudian the energetic attitude. Seorang pemimpin itu tidak boleh kok tidak boleh yang ngejat sih. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai to be spirit. Harus mempunyai semangat kerja keras, workaholic di depan siapa? Di depan employersnya. Pimpinannya nih datang nih pagi-pagi udah mukanya anjur-anjuran gitu sih, dalam artian serem gitu. Enggak dong, attitude yang baik adalah punya semangat pagi teman-teman, semangat pagi. Nah dengan sapaan the great things in the morning seperti itu kan, itu udah bagus. Jadi nggak jalan aja lempeng gitu, nggak ada dong. Itu namanya bukan energik. Oh semangat pagi sembari, yaudah teman-teman, nah gitu boleh kan, itu harus ya kan. Maka teman-teman di dalam sebuah company itu biasanya kalau pagi itu adanya briefing ya, morning briefing itu adalah kita kasih notes, catatan. Oh kemarin hasil kita seperti ini ya biasanya di ruang kecil gitu ya, berarti sister ya, kita briefing terus kita doa bareng ya kan, terus kita kasih semangat yel pagi gitu, pagi yes. Nah gitu menunjukkan bahwa di situ pimpinan punya energy attitudes. Oke, yang terakhir adalah responsibles and responsive attitude. Ya punya rasa tanggung jawab yang tinggi dong. Gimana nanti kalau sebuah perusahaan itu ketika responsif, ketika di situ mau di high class, mau di low class, di situ mereka harus punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa aja sih? Oh ngasih gaji tepat waktu gitu kan, kasih perhatian. Nah itu sudah punya responsible atau aspek yang terakhir. Oke, yang keempat adalah the competence leadership. Wah ini bagus nih teman-teman ya, nanti mau di ini ya. Ya, the first adalah both inside and on insights. Jadi inside and inside aspect. Berarti wawasannya itu cukup luar biasa. Tadi yang sudah Mes nanti bilang itu harus punya smart. Kalau kita ya di academical institute namanya leadership, harus mempunyai keunggulan.
harus mempunyai advantage. Keunggulannya apa sih? Oh, dia lulusan S1, S2, S3-nya. Nah, gitu. Emang leadership itu harus pilihan, harus memang benar-benar attitude-nya bagus, maths-nya oke gitu kan, kemudian relation-nya juga bagus. Ya, that's adalah aspek sufficiency experience, harus punya pengalaman yang cukup. Nah, sekarang kita lihat kalau pimpinan yang muda itu punya pengalaman nggak masalah. Graduated from junior schools, so the senior school, the brother sister, after that, takes in graduated from strata S1, nggak apa-apa langsung kerja, berarti mereka memang punya pengalaman yang cukup luar biasa. Ini kayak Miss Tati itu jam terbangnya udah lama, saya ngajar itu hampir sudah 25 tahun. Ya dari tahun, ini udah 5 tahun Pak, 26 ya. Dari tahun 1997, saya tuh ngajar itu dari tahun 1997. Jadi lulus kuliah itu saya langsung ngajar, berarti jam terbangnya memang harus yang tinggi ya kan. Leadership itu punya kemampuan yang cukup luar biasa. Oke, aspek manajemen skill. Nih nanti teman-teman yang baca. Ya kan, harus planningnya mantap, di drafting planningnya, kemudian establishnya, relationnya baik, from the among membernya it's okay, so doing job technically. Nah di situ adalah merupakan aspek manajemen skill. Ya, next adalah aspek leadership skill. Berisi apa, Mas? Di situ adalah delegation, kemudian steer and motivation, interaktif, and so persuasive in communication skill. Nah, itu yang penting, teman-teman. Memiliki kemampuan berkomunikasi itu gak setiap orang tahu dong. Ya kan, tadi contohnya aja. Begitu ada employee yang kemarin sakit, terus besoknya, tomorrow-nya will come in office. Nah ditanya, itu adalah interaktif secara apa? Secara persuasif. Ya kan, nggak gampang gitu, nggak semuanya pemimpin tuh bisa nerapin kayak gitu ya kan. Ya ini kan teoretikalnya ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir adalah bagaimana sih among the others, the don't and the we don'ts. Ya, trust in yourself. Yang pertama adalah di situ. Kemudian punya kemampuan apa? Kemampuan the analysis problems. Menganalisa masalah itu harus it's okay, harus bagus, ya kan? The third adalah the right target methods. Oh, punya target. Apa? Developing leadership, kemudian build leadership, all the progress in our manufacture. Jadi kalau itu semuanya sudah terciptakan teman-teman ya, yang penting itu kepercayaannya itu, trustnya itu nggak boleh hilang ya kan. Trust sama dengan loyalitas ya teman-teman ya. Nah ini yang terakhir pembahasan kita, bagaimana sih how is the builds atau of the building the imagines a leadership to the Jones. Nah caranya dengan apa? Yang pertama, the first adalah the all fast on the concept in our image. Nah yang pertama adalah itu, pegang teguh dong, pendiriannya itu harus bagus. Oh, kalau bilangnya ya, oh nanti gajinya sekian gitu, ya udah itu harus dipegang. Itu namanya adalah the self image. Yang kedua adalah respect in yourself. Tadi yang sudah saya bilang, harga diri, ya kan, menghargai orang lain, di respect other, baik the respect yourself sama respect your other, baik menghargai diri sendiri sama menghargai orang lain gitu ya kan. That is adalah state your opinion. Pendapatnya itu jelas. Kenapa? Karena you have the someone she or he with apa? The max smart ability, ya kan? Oke, fourth adalah consider the impacts by the action the other. Pertimbangkan dong, kalau saya tindakan kayak ini tuh dampaknya ke orang lain ngapain? Nah itu harus terpikirkan. Berarti masuk di ranah responsible atau berinovatif, ya kan? Gitu ya teman-teman ya. Ya, brother sister. Okay, so I hope that the all brother sister in the class so becoming a good leadership, like in you must know about what is the aspect the of leadership, the best leadership, ya to progress your company, your employers, and your progress in your profits in company. Gitu ya, berarti sister ya. Kita cukupin sampai sini tentang leadership
ya kan, becoming a good leadership. Nggak hanya Agus sih, the best leadership. Oke ya, please forgive me. So we can see in the next our material on the next time. So thank you very much and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman semua.